Ini Bisa menit dulu. prolog apa nih? Pembukaan aja, kalau ini mau di skip juga nggak apa-apa sih. Ya, mau 2 Salam menit pembuka juga aja. nggak apa-apa. Salam pembuka. 1 menit juga nggak apa-apa. Salam pembuka. Oh gitu. Ya, mau 1 menit Oke, juga ya. nggak apa-apa. Oke, silakan. Ya. Ya, shalom teman-teman semua, ya, Bapak, Ibu, teman-teman. Ya, jadi hari ini ya kita akan berdiskusi tentang sesembahan mana yang benar. Ya, sesembahan yang maha kuasa, yang dia nggak dikurung seperti ayam, apalagi nanti memberikan kemahakuasaannya kepada benda-benda mati misalkan, atau kepada manusia yang kelakuannya kayak binatang misalnya, ya. Jadi kalau dalam kekristenan ya kita kan nanti akan sama-sama melihat bagaimana Allah itu begitu konsisten di dalam perjanjian lama, yang mana dia maha kuasa, mampu ya berteofani, lalu menghadirkan juru selamat. Artinya dia adalah Allah yang bertanggung jawab, bukan yang tiba-tiba menghapus dosanya misalkan dengan benda mati ya, tetapi Tuhan itu sendiri selain dia memberikan keselamatan, dia pun juga memberikan suri tauladan yang sempurna, yang menggenapi keseluruhan dari yang ada bayang-bayang tentang kemesiasan ya, kalau kita kenal di dalam perjanjian lama. Jadi dari Kejadian sampai Maleaki itu menceritakan yang akan hadir Mesias ini pada akhirnya, yang akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Gitu. Jadi ketika digenapi oleh Tuhan Yesus yang memang dia begitu mulia, begitu agung, ya, maka orang Kristen akan mensuri tauladani ajaran yang mulia. Nah, tapi sebaliknya, seandainya mensuri tauladani pribadi yang tidak mulia, pribadi yang kelakuannya begitu kotor dan menjijikkan, maka umatnya pun bisa dilihat bagaimana buahnya ini loh, kita akan lihat. Mungkin akan menjadi pribadi yang suka membunuh, ya, pribadi yang suka merampok, pribadi yang memang membenarkan perzinahan, dan pasti banyak hal-hal yang amoral lainnya. Ya, sedangkan ketika Alkitab yang memang sudah sempurna ajarannya lurus, ketika ada umatnya yang kemudian menyimpang, nah jadi bukan salah kitabnya tapi salah orangnya ini. Jadi saya harap kita nanti akan dewasa, kita tidak memainkan oknum, tetapi kita akan menunjukkan bagaimana pribadi yang dikatakan taat kepada manusia misalkan, terus taat kepada Tuhan, maka kita akan habis-habisan. Kita akan tunjukkan apakah yang seperti ini yang dijadikan landasan dari ajaran, ataulah Tuhan itu sendiri yang kudus yang dijadikan landasan. Oke, silakan. Ya, sekarang Yuk. masuk ke Madia ya. Terima kasih Kiamat. Terima kasih ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman sini. Nah, sini alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil azim ya. Sahabat-sahabatku, saudaraku Madia di sini ya, dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar saja. Ya, karena di dalam hadis Nabi diinformasikan yaitu apabila ada kemungkaran, ya kita hendaknya dalam hal ini berusaha untuk mencegahnya, kalau tidak bisa dengan tangan, dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan lisan ya minimal mengutuk dalam hati. Itu perbuatan selemah-lemahnya imannya. Makanya Madia berusaha untuk mencegah posisi dalam lisan seperti itu. Nah, kemudian dalam tema ini adalah Tuhan siapa yang benar ya. Tema ini posisinya Madia berdiskusi sama Kiamat ini, kita tahu semua ya, sepak terjang saudara kita, teman kita Kiamat ini, historisnya Madia mungkin sudah sebut dulu ya, masalah dia bagaimana posisinya terhadap ajaran Islam itu sendiri ya. Makanya di sini Madia berdiskusi. Tuhan siapa yang benar? Maksudnya yang benar di sini adalah konsep Tuhannya atau posisi ajarannya itu sesuai enggak dengan kitab suci yang sudah ada ya. Yang sudah ada ini artinya sesuai dengan kitab Tanakh, kitab Injil, kemudian kitab suci Al-Quran. Nah, jadi dari 3 kitab suci ini kita bahas nanti mengenai konsep ketuhanan yang esa ini gitu loh. Karena letak pembeda yang sangat fatal ya, sangat penting itu adalah konsep Tuhannya yang esanya, artinya sang pencipta ini esanya itu bagaimana. Karena ini kita kaji, makanya Madia di sini menyampaikan nanti Kiamat, Madia tidak akan terima ya bila literatur itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan tidak sesuai dengan tafsirnya maupun asbabul wurud hadis itu gitu loh. Makanya Madia sini hanya dua dasar ya, 2 dasar yang sangat kuat dipentingkan, yaitu tafsir Al-Quran maupun hadis ya yang sesuai dengan asbabul wurudnya itu. Kalau posisi yang tidak jelas, Madia akan tolak posisi seperti itu dulu, karena Islam itu berpegang pada 2 hal itu, Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau ijma ulama itu tentunya ada dasar pokok juga kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis itu sendiri ya. Kemudian kembali ke konsep tauhid ya, ke konsep tauhid Tuhan yang esa ya, boleh dikatakan dalam hal ini
esa murni ya, atau esa murni ini artinya esa yang nggak bercampur-campur, atau esanya itu tidak berkepribadian, atau apalah namanya itu yang bergabung-gabung itu. Nah, ini digambarkan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad itu. Kemudian digambarkan juga dalam Asy-Syura ayat 11 ya, seperti itu, Tuhan tidak bisa diserupakan dengan apapun juga ya. Kemudian dikuatkan dengan hadis Tirmidzi nomor 3475. Sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan aku bersaksi bahwa Ya, engkau waktunya habis ya. Madia minta maaf ya. Oke, terima kasih. Oke. Ya, kita fair. Makasih Madia sama Ki Ahmad ya. Jadi aku pikir ini lonjakan yang bagus buat di Solata ya, untuk mengadakan diskusi damai seperti ini. Dan kalau bisa nanti selanjutnya bisa berlanjut terus ya Pak Bom. Jadi kita mulai masuk ke sesi bertanya dan menjawab. Ginca, informasi Ibu Rifa saya udah bikin panel. Ibu Rifa setuju besok jam 9. Mantap. Jam 9 waktu Indonesia bagian Barat atau Papua jam 11 malam. Siap. Jadi agak Oke, malam good. sedikit. Ibu Rifa, ya ini sudah ada ini ya. Teman-teman, Ibu Rifa siap lawan kiamat besok ya. Teman-teman yang mungkin merasa dengan Umi Rifa yang baik hati ya, silakan bergabung. Nanti teman-teman yang mungkin ingin melihat ocehan Ibu Rifa yang baik hati, ya silakan kalian nonton besok dengan kiamat ya. Besok jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat ya, waktu Jakarta. Oke, makasih banyak. Silakan Ginca. Oke, jadi teman-teman tadi ada satu yang menarik ya dari Madia. Jadi begini, yang menjawab punya hak untuk tidak menjawab. Ya, itu kita serahkan ke penjawab. Jadi kalau dirasa dia tidak mau jawab, tidak apa-apa. Jadi penanya juga tidak boleh memaksa juga. Nanti biar netizen dan teman-teman kita semua yang menilai kapasitas orang yang menjawab itu. Jadi kita juga tidak boleh memaksakan ya. Oke, kita mulai. Yang bertanya dari Ki Ahmad dulu ya, menanya tentang konsepnya Islam terkait sesembahannya selama 30 menit. Silakan. Waktu dimulai sejak berbicara 30 menit. menit. Ya, Mbak. Setting 30 menit, bro. Tentara Kristen. Mau pakai data kan? Mau pakai data langsung? Nanti kalau ada narasumber yang mau buka data kasih tahu ya, biar waktunya kita pause dulu. Oh, nggak bisa itu ya? Oh, sorry. Tadi saya tanya. Ini waktu 30 menitnya Yeah. gimana dipakainya? Saya tanya berapa Yeah. menit? Jadi gini, nanyanya bebas, selama 30 menit nanya, nanti tunggu dia menjawab gitu. Jadi kalau dirasa kurang puas bisa tanya lagi untuk mempertajam. Dan kita dan penanya Waktu 30 menit Iya. ini waktu bersama atau waktu saya doang? waktu bersama. Waktu bersama. Tapi giliran bertanya kiamat. Ya, yang bertanya kiamat gitu. Jadi kalau misalnya contoh begini ya, contoh misalnya kiamat tanya A, Madia Kira jelasin setengah jam kiamat. terlalu cepat ya, 1 jam aja ya, 1 jam boleh ya? Ya, nanti kita trial aja dulu Pak Bom. Nanti setelah 30 menit kita baru masuk sesi TikTok mereka. Kita aturkan lagi nanti untuk TikTokannya. Apa nggak gini aja Bang, nanti di jam terakhir gitu, 30 menit terakhir baru ada sesi itu, awalnya biar ada TikTok gitu. Jadi kayak 5 menit. Iya, 3 menit aja dulu. Oh, iya. Supaya gampang ngaturnya. Oh, Ya, begitu. jadi nanti terakhir biar Boleh. babak panasnya itu bisa ini gitu. Oh ya boleh. Karena nanti Iya, takutnya betul. nggak puas sih saat menjelaskan. Nggak Nanti apa-apa, takutnya biarkan nggak dia puas puas. gitu. Jadi awal 1 jam pertama itu nanti TikTokan, jadi 3 menit atau 5 menit gitu. Nanti baru 1 jam setelahnya bisa 30 menit gitu. Jadi biar nggak Oh boleh. bosan juga. Madia gimana? Madia setuju nggak? Jadi begini. Nanti yang bertanya itu seperti awal berarti nggak apa-apa. Kita tampung ya. Yang bertanya 2 menit, misalnya kiamat. Yang jawab Madia 5 menit. Habis itu ada tanggapan lagi 2 menit dari penanya. Oke. Gitu? Kasih ini kasih interupsi. Itu bagus itu. Boleh nggak, Seperti itu. Pak? Gitu? Ya, 3 menit aja dulu. Sorry, saya Oke, boleh. Sebenarnya bertanya sambil menjawab juga sih. Jadi biar waktunya nggak ganjil, nggak beda-beda. Coba kita dengan Ika dulu. Kalau- Ika dulu. Kalau iya. bisa bertanya jangan ngejawab sih maksudku. Jadi bertanya yang bertanya. Saya kasih instruksi nggak? Urusan puas nggak puas itu nanti kita serahkan ke netizen. Kira-kira begitu sih. Ya, Gimana? Coba Ica dulu punya tanggapan. Oke. Ya, silakan, Baik, silakan. Oke, sorry teman-teman, saya potong ya. Di dalam diskusi kita itu mempunyai timer ya. Nah, di mana biasa itu di dalam diskusi itu 3 menit. Nah, itu kita membuka statement. Nah,
awal mula statement itu kita mulai dari kiamat dan juga nanti statement kedua dari Bang Madya. Setelah itu ini open statement namanya. Nah, setelah itu kita baru saling menanggapi. Kalau saling menanggapi itu kita bikin 5 menit seperti itu. Nah, kalau 5 menit itu sudah cukup karena kalau dibilang 30 menit itu terlalu lama ya. Karena kalau misalkan ada lagi untuk menambahkan untuk close statement is okay. Tetapi kalau misalkan untuk sudah saling menanggapi itu ada 5 menit supaya lebih teratur begitu diskusinya seperti itu. Nah, baru nanti ada close statement pada jam terakhir. Ya, sudah dapat. Jadi begini, tadi prolog sebenarnya sudah. Tadi kan prolog tadi udah di awal tuh. Jadi gini, sebenarnya kenapa kita tawarkan 30 menit? Biar benar-benar puas penanyanya sebenarnya. Jadi dia ngejar tuh enak gitu, nggak terpotong-potong. Itu sebenarnya sih. Tapi kalau Madya sama Kiamat maunya berbeda, kita fasilitasi, nggak ada masalah. Jadi nggak apa-apa, kita mau percepat aja supaya nggak berlama-lama. Kita balik ke awal aja. Kiamat bertanya 2 menit, Madya jawab 5 menit. Nanti jawaban ditanggapin sama Kiamat selama 2 menit. Habis itu balik lagi, Madya yang bertanya dengan konsep yang sama. Deal nggak? Biar langsung jalan. Ya, bagus itu, bagus, mantap. Itu aja ya, biar cepat ya. Ya, Okay. bagus itu. Ada. Oke, ya udah. Kita mulai berarti. Coba timernya Tentara Kristen. Oke, 3 menit ya timernya ya. 2 menit bertanya. Oh, 2 menit bertanya. Oke, siap. Tuh angkat Pak Bom. Nah, Nggak apa-apa, kita coba pola yang ini sambil nanti kita evaluasi untuk yang berikutnya, nggak apa-apa. Ya. Oke. Sebenarnya karena sebenarnya gini sih, Bang. Gimana? Halo. Gini Bang, sebenarnya gini, ini sebenarnya merugikan aku sebetulnya ya kalau boleh jujur. Karena aku ini bukan sembarang tanya, tapi aku sebenarnya memaparkan kaidah mereka. Karena mereka ini kan nggak ngerti. Gitu loh. Mungkin aku bertanya, waktunya dikit, tapi kemudian ketika dia menjelaskan, aku bisa menjelaskan balik gitu. Jadi nggak boleh. Jadi begini, konsepnya kita begini. Kita bertanya, yang menjawab itu dia mau jawab apapun terserah dia. Nanti yang menilai bukan kita gitu. Nanti netizen aja yang menilai. Jadi kita juga nggak berhak menjelaskan juga sebenarnya. Karena memang netizen kan nggak ngerti Gimana? Islam. Yang ngerti kan saya di sini. Agamanya Kiamat apa gitu maksudnya? Loh, saya kan belajar Islamologi, Pak. Jadi kalau misalkan Iya betul. Misalkan Madya Begini Kiamat, begini, sorry ya. Bukannya kita mau ngajarin orang begini. Atau tanya jawab sih sebenarnya. Iya, debat kan? Iya, konsepnya kan debat. Jadi ketika dia menjelaskan salah, saya akan menunjukkan literaturnya. Jadi saya ini kan Iya, nanti kan ada sesi menanggapinya, Bro. Kan ada menanggapinya, Bro. Terus kalau waktu saya 2 menit, saya maparin data jadi apa gitu. 5 menit. Jadi begini, kita Yang aja. penting rata Kiamat aja. bertanya 2 menit. Nggak masalah, dia mau tanya Udah apa saya netral. Kiamat bertanya 2 menit, Madya jawab 5 menit. Kiamat menanggapi 5 menit. Gitu aja udah ya. Ini Pak Bom, gini Pak Bom, nanti nggak fair jatuhnya. Begini, sorry ya Pak Bom, nggak fair jatuhnya. Jadi gini, 2 menit bertanya Kiamat, nanti Madya 5 menit menjawab, terus Kiamat menanggapi 5 menit, ditanggapin lagi sama Madya kalau gitu 5 menit, biar fair. Iya, Karena narasumbernya kan mereka gitu. Iya begitu. Madya terakhir 5 menit nanggapin, habis itu udah selesai. Ya, betul. Nanti Madya terakhir 5 menit menanggapin balik gitu ya. Iya begitu. Oke. Sip. Oke, sepakat ya Madya sama Kiamat ya, dari kita mulai ya. Ya, Oke, good. Shake hand ya. Ini aku Shake hand. lagi tes suara di kecilkan ya. Bentar ya. Coba, udah. Atau Kiamat mau ditambahin jadi 3 menit bertanyanya? Aman. Udah, oke. Aman ya, 2 menit ya. Oke, good. Mantap. Jadi kita mulai ya, diskusi damai atau debat damai antara Madya, Ustadz Madya dan Kiamat. Silakan waktu buat Kiamat untuk bertanya, dimulai sejak Anda berbicara. Oke, bentar ya. Aku bukakan. Suaranya putus-putus Kiamat. Stop dulu. Sekarang Belum jelas. Sekarang Coba cek. jelas? Oke sudah. Udah. Cek. Kiamat mau buka literatur atau langsung? Ya, saya bukakan, saya tunjukkan. Berarti kalau buka literatur di pause ya. Ya. Bentar ya, kalau aku belum narasi jangan dijalan. Oke, aku share screen ya. Ya.
Oke, ini kita share screen. Tampilannya oke ini ya. Oke. Sudah kelihatan? Dites saja. Lagi loading. Ya, sudah. Silakan. Oke, udah kelihatan ya? Oke, Madia, begini ya. Aku ada pertanyaan untuk kamu. Yang pertama ada di dalam surah Toha ayat 14, boleh di pause bentar sambil nunggu ini ya. Ya, Toha ayat 14 di sini dikatakan, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, Mas, sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Jadi di sini kita tahu ya bahwa Al-Qur'an itu dipercaya muslim sebagai perkataan Allah. Jadi di sini Allah mengatakan dirinya sebagai aku. Nah, lalu kita lihat di dalam surah 4 ayat 64, boleh di pause bentar. Oke, di surah An-Nisa ayat 64, di sini ada kata kami, ya. Jadi kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah, ya. Jadi di sini silakan Anda jelaskan kenapa kami itu dikatakan di sini izin, ya, dengan Allah, ya, dengan izin Allah. Jadi kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Silakan Anda jelaskan. Lalu selanjutnya kata dia di dalam surah 64 ayat 3. Boleh di pause? Ini masih intermezzo aja ya, masih pertanyaan gampang. Oke, di sini perkataan Allah tetapi pakai kata dia. Dia menciptakan langit. Ini Allah lagi cosplay jadi ciptaan atau apa ya kira-kira ya? Kok Allah mengatakan dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar? Ya, jadi ada 3 tadi. Allah pakai kata aku, pakai kata kami, pakai kata dia. Waktunya sudah berapa? Kias berapa itu yang terakhir? Kias berapa? Waktuku di pause dulu, aku jawab. Yang aku surah 20 ayat 14 ya, surah nomor 20 ayat 14. Yang kami surah 4 ayat 64 ya. Ya, Madia sambil catat nggak apa-apa ya. Ya, jangan ya, ini terakhir ya, aku nggak mau di kayak begini ngulang-ngulang. Jadi repot ini. Siapin kertas ya. Jadi belajar untuk profesional. Jadi di sini kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Jadi di sini ada kata kami, ada yang kemudian izin dengan izin Allah gitu. Silakan Anda jelaskan ya. Perlu saya mau minta datanya gitu loh, biar nggak cuma takiah. Ya saya rasa 3 itu dulu aja. Ini intermezzo, nanti baru yang rumitnya itu nanti. Silakan. Ya, baik ya. Nah, Madia tanggapin dulu ya. Ya, bentar Madia. Madia udah dapat poinnya ya, 3 pertanyaan tadi ya dari Kiamat ya. Mana itu timernya? Habis? Iya, Pakai timer atau enggak nih? Ya pakai lah. Oh, pakai. Tentara Kristen tetap pantau ya. Tuh. Kacau nih ininya nih panitia nih. Aduh. Udah. Angkat. Nanti disiapin kopi sama Bro Lemerian. Siap. Madia menanggapi berapa menit? 5. Aduh, kau catat dari tadi orang bilang 5 menit. Aduh. Waduh. Gak apa-apa ini. Salam teman-teman semuanya, izinkan saya untuk menjeda dulu video ini sebentar saja. Apa kabar semuanya, para penonton, subscriber, follower setia, pendukung channel ini? Terima kasih banyak telah membantu, mensupport, mensubscribe channel ini. Dan bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya ya untuk channel ini. Dukung terus, bantu subscribe, like, share, ataupun komen supaya channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa ya ditonton sampai selesai supaya apa yang disampaikan tidak ada kesalahpahaman. Selamat menyaksikan kembali. Gak apa-apa, ini awal-awal nanti kita evaluasi. Oke, Madia udah dapat poinnya ya, 3 pertanyaan dari Kiamat ya. Madia udah dapat ya? Baik ya, langsung saja ya. Oke. Oke, waktu buat Madia kita persilakan ya. Silakan Madia. Terima kasih Mbak Kiamat yang menanyakan bagaimana tentang penggunaan kata aku, kata kami maupun dia ya di dalam Al-Qur'an ya. Sebenarnya posisi aku, kami dan dia ini, untuk kami dan dia ini hanya posisinya orang yang kedua atau lebih, itu posisi sudut pandang saja.
yang paling membedakan antara aku, kami dan dia ini menjadi satu saja sebenarnya. Oke, yang dari posisi awal itu Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi di dalam Al-Qur'an surah atau ayat 14 ini pernyataan Allah langsung ya, bagaimana Allah itu tidak melibatkan siapapun juga dalam hal ini untuk memerintahkan tentunya kepada umat Islam yang diturunkan Al-Qur'an ini untuk menyembah beliau ya, Allah Subhanahu wa taala ini dalam posisi beribadah. Itu langsung. Jadi makanya Allah menggunakan kata aku, posisinya di situ langsung posisinya. Nah, kemudian secara otomatis karena di dalam Quran surah Qiyas 4 ayat 64 ini menggunakan kata kami di sini otomatis. Mengapa sampai terjadi seperti itu? Karena dalam posisi ini sama sekali tidak mempengaruhi posisi identitas atau konsep ketuhanan dalam Islam ya. Kata kami ini di dalam Al-Quran murni hanya proses Allah mengikut sertakan atau melibatkan. Di dalam pewahyuan itu posisi orang atau makhluk yang dilibatkannya seperti malaikat maupun rasul, seperti itu. Makanya Allah menggunakan kata kami dengan dia, posisinya seperti itu. Jadi posisi kami dengan dia ini ada penyebutan dari orang kedua mau ketiga, tapi poinnya itu kenapa sampai menggunakan kata ini, karena melibatkan saja posisi dalam hal ini untuk pewahyuan dalam artian penurunan kitab suci Al-Quran ini. Makanya dilibatkanlah menggunakan kata kami. Tapi poinnya adalah ini sama sekali tidak mempengaruhi konsep ketuhanan, karena konsep ketuhanan dalam Islam itu esa ya, itu dalam bertauhid konsep ketuhanan sangat sudah kokoh, tidak akan terpecah-pecah karena dalam hal ini konsep tauhid sifat 20. Jadi ini tidak sama sekali tidak mempengaruhi sifat 20 ya yang dalam hal ini. Poinnya apa? Poinnya kata aku itu ada kalanya di Al-Quran digunakan langsung karena Allah tidak melibatkan dalam hal perintah itu, makanya menggunakan kata aku, tidak mempengaruhi posisi konsep ketuhanan dalam hal ini. Kata kami ada kalanya melibatkan malaikat maupun makhluk lain, tidak mempengaruhi konsep ketuhanan juga dalam ilmu tauhid, termasuk kata dia ini. Jadi poinnya posisinya seperti itu untuk hal yang ditanyakan oleh Kiamat mengenai aku, kami, dan dia dalam hal ini. Nah, oke, mungkin posisi itu mungkin Madi sampaikan seperti itu. Ada masih waktu ya? Masih ada waktu? Masih ada waktu, Madi. Baik, dalam posisi ini Madi akan tanggapin kembali mengenai makna-makna yang terkandung ini ya, makna-makna konsep ketuhanan dalam Esa ya. Yang Madi sampaikan sini adalah Esa yang betul-betul murni ya, sejak zaman apa ya posisinya. Kalau dalam Islam kan jelas dalam Adam ya. Startnya Madi startkan pada zaman Musa sajalah. Jadi sejak zaman Musa, kitab Taurat atau Tanakh ini konsep ketuhanan itu sudah Esa yang betul-betul murni ya. Esa yang murni yang bagaimana? Esa yang murni, Esa yang sudah posisinya itu tidak memerlukan apapun juga dari yang lain gitu loh. Misalkan esanya itu dia masih memerlukan kepribadian atau ekor-ekor atau gabungan atau apalah namanya, itu tidak memerlukan dalam konsep Islam, dan ini sudah diakui oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi ajaran Musa. Buktinya apa? Buktinya 74% di negara Israel sana ya, Anda silahkan cek, 74% itu Yudaisme, Tuhannya Hasem ini posisinya konsep Tuhannya esanya murni, Ehad, Sema Israel Adonai Ehad. Nah, jadi esanya murni. Bila kita cek ke Islam ternyata Ahad, esanya murni juga gitu loh, tidak bercampur-campur, berekor-ekor. Misalkan posisinya panca tunggal atau eka tunggal atau tritunggal dan lain-lain lah. Ini yang membedakan gitu. Jadi posisi esa murni ini sebenarnya sudah dianut sejak zaman sebelumnya ya, sejak zaman sebelumnya sampai ajaran Nabi Muhammad yang meneruskan itu konsep. Ya, waktunya habis Madia. Terima kasih Madia. Ya, jadi dari jawaban Madia kita dapat beberapa poin ya. Yang pertama tadi masalah pembeda kata aku dengan kata ketiga kami dan dia ya. Jadi kalau aku itu tadi Madia bilang itu sang penciptanya berbicara langsung, sementara ketika dia menggunakan kata kami dan dia melibatkan sosok lain seperti malaikat sama rasul tadi kata Madia. Terus yang kedua, Madia menekankan terkait konsep ketuhanan yang esa murni di merekanya. Silakan Kiamat, tanggapin 5 menit. Oke, bentar ya, aku share screen. Udah kelihatan? Sabar. Sip. Al-Qurannya bisa kasih warna putih nggak? Kalau warna putih di akunnya kayak nggak jelas Oh, nggak jelas ya? dibacanya. Oke, lanjut. Udah kelihatan Pak? Oke. Ntar ya. Oke, ya Mas. Jadi
tadi saya berharap kamu nggak asal menafsirkan Alkitab ya Perjanjian Lama, karena memang konsep kealahan di dalam Perjanjian Lama itu sangat berbeda dengan Islam ya. Nanti kita akan lihat bagaimana Islam itu. Tapi tadi saya tergelitik dengan pengakuan Anda bahwasanya kami ini merujuk pada jamak, Anda tadi merujuk pada Allah, orang dan rasul ya. Berarti Anda mau mengatakan orang ininya siapa, rasulnya berarti Muhammad gitu ya. Jadi di sini kalau kita artikan berarti kata kami ini mereka serentak semua berfirman ya, seperti Tuhan berarti tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Jadi ternyata Muhammad mengutus dirinya sendiri, ya toh? Lalu nanti Anda mengatakan apa? Orang-orangnya siapa? Allah mengutus Allah gitu dengan izin Allah. Ini konsepnya gimana? Hancur ya. Terus tadi pakai kata dia. Nah, ketika Al-Quran dipercaya adalah perkataan Allah, ketika Allah mengatakan dia, berarti sudah ada hierarki yang lebih tinggi lagi. Berarti penciptanya bukan Allah. Nanti ayatnya mengatakan Allah yang menciptakan. Nah, ini kan Al-Quran dengan ayatnya sendiri ternyata gampar-gamparan gitu faktanya. Oke ya. Jadi ya silakan orang yang mau berpikir siapa yang menciptakan gitu. Allah mengatakan dia. Jangan kita yang baca. Kalau kita yang baca berarti Anda sebagai Allah. Loh, ini kan perkataan Allah, dia yang menciptakan. Gitu ya. Oke, selanjutnya gini, boleh di-pause bentar? Ya, silakan. Bentar ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan, akan saya tunjukkan data tentang kejamakan sesembahan di Islam ya. Misalkan di dalam Az-Zumar ayat 53, di sini dikatakan apa? Allah itu mengampuni dosa ya, yang mengampuni dosa semuanya. Nah, tapi kalau kita cek ya, misalkan di dalam hadis Ahmad, boleh di-pause bentar? Ya, udah pause. Bentar. Nah, di dalam hadis Musnad Ahmad 11504 di sini apa? Muhammad bersabda, barang siapa sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Ternyata Allah Maha Kuasa, Muhammad pun Maha Kuasa. Jadi kalau ada yang berbohong dengan nama Muhammad langsung otomatis masuk neraka, ya. Jadi kita bisa melihat kemahakuasaan Muhammad di sini. Lalu kita cek lagi, boleh di-pause bentar? Ya, udah pause. Oke. Ya, di dalam An-Nisa 80 dikatakan apa? Barang siapa mentaati Muhammad, maka sesungguhnya dia mentaati Allah. Jadi di sini bisa dilihat bagaimana pengaruhnya Muhammad ini loh. Harus mentaati Muhammad. Kalau bohong atas nama Muhammad otomatis neraka. Nah, ini kepenguasaan. Makanya nanti di dalam An-Nisa ayat 65, silakan Anda bantah ya. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara. Jadi Muhammad sebagai hakim, Muhammad pun bisa memberikan hukum-hukum, ya, memberikan aturan-aturan, dan itu wajib diikuti. Ya, hadis Sahih Ibnu Hibban nomor 17 dikatakan ketika tidak mengikuti sunnah Muhammad, menolak, membantah, maka hukumannya neraka yang pasti. Ya, boleh di-pause bentar? Jangan banyak-banyak banget. lanjut. Jangan dipotong. Sabar ya. Nih, di dalam Bukhari 181, di sini Muhammad menunjukkan kemahakuasaannya yang kemudian diresponi dengan para sahabat nih, lihat. Muhammad meminta bejana berisi air. Beliau lalu membasuh kedua tangan dan mukanya di dalamnya, lalu menyentuh air itu untuk memberkahi seraya berkata kepada keduanya, minumlah darinya dan usaplah pada wajah dan leher kalian berdua. Oke ya. Jadi di sini pun nanti dinarasikan juga bahwa air itu adalah air kumur-kumurnya Muhammad, air cuci tangannya Muhammad. Ini gimana konsepnya? Ada manusia yang air kumurnya, air cucinya itu sampai diminum itu dikatakan air yang berkah. Oke, boleh di-pause bentar? Berapa lagi waktunya? Bentar. Udah pause. Waktunya berapa lagi? Waktunya ada 50 detik lagi. Oke. 50. Oke ya, selanjutnya ya, ini bicara tentang Hajar Aswad. Tadi saya sudah menjelaskan Allah yang Maha Kuasa, Muhammad Maha Kuasa. Lalu selanjutnya ini batu Hajar Aswad yang Maha Kuasa setara dengan Allah. Tadi kan di dalam Az-Zumar 53 Allah yang menghapus dosa sehabis-habisnya. Tetapi kemudian di dalam hadis Nase 2870 di sini apa? Mengusap keduanya. Ini bicara tentang rukun Yamani dan Aswad ya di Mekah. Itu dikatakan apa? Barang siapa yang bertafsir kali akan memberikan, ini akan menghapus kesalahan. Nih ya, akan menghapus dosa. Boleh di-pause bentar? Begitu juga di dalam Musnad Ahmad ya. Oke. Di sini dikatakan mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Jadi ada ilah lain selain Allah yang bisa menghapus dosa, yaitu apa? Mencium batu. Ya, kita nggak bicara ritual. Sholat menghapus dosa, enggak. Ini batu.
batu yang bisa menghapus dosa, makanya dicium rebut-rebutan sampai senggol-senggolan, sampai gesek-gesekan itu untuk mencium batu Hajar Aswad. Boleh di pause bentar? Udah. Berapa detik lagi? Di dalam hadis Sunan Nasai 18 detik. 3518 ya, bentar, sorry hadis Muslim, boleh di pause bentar nggak? Iya. Ya, jadi di dalam hadis Muslim 2596 di sini ketika suami menolak berhubungan intim dengan istrinya, maka akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Ya, oleh sebab itu kita tahu di dalam hukum Islam sendiri bahwasanya istri itu dikatakan apa? Yang wanita yang habis paling waktu. banyak masuk di neraka. Ya. Oke, habis Jadi- waktu ya. Ya, jadi fokus yang ada ya. Di sini ada Habis Allah, waktu. ada Muhammad, ada batu, ada Jibril. Semuanya punya Ya, kuasa. kita rangkumkan. Ya, thank you Ki Aman. Ini coba kita Oke. rangkumkan ya, Bro Madia. Jadi kalau kita lihat ini ada 2 poin yang krusial. Yang pertama, masalah struktur pembahasan di kitab Madia. Jadi ada kalanya kalau Madia tadi bilang ketika dia menggunakan kata aku berarti sang penciptanya Madia yang berbicara langsung. Nah, sementara kan memang kitabnya Madia itu ya dari Allah yang berkata gitu. Tapi agak rancu dia ketika menggunakan kata kami atau dia. Contoh tadi Ki Aman bilang ketika kata kami itu kan Madia menjawab dia melibatkan juga sosok lain, contoh malaikat. Loh, kenapa harus minta izin lagi padahal kami itu udah termasuk sang pencipta itu. Nah, ketika dia menggunakan kata dia, kan Allah yang berkata, kenapa dia menggunakan kata dia berarti menunjukkan sosok yang lain dong. Nah, itu. Yang kedua, ini masalah otoritas penghapusan dosa. Nah, tadi kalau di Az-Zumar ayatnya itu kan otoritasnya Allah, tapi kalau dilihat di hadis tadi yang dibuka sama Ki Ahmad, ternyata baginda Nabi sama batu tadi Hajar Aswad juga punya otoritas untuk itu gitu. Ah, kira-kira Madia tanggapannya seperti apa? Silakan Madia, 5 menit ya. Iya. Ya, terima kasih. Oke, angkat screen saya. Nah ini, 5 menit ya. Sudah ya, sudah. Oke, terima kasih ya. Baik, mari tanggapin dulu tentang pertanyaan kiamat tadi, ada beberapa macam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran ya, surah An-Nisa ayat 59 itu, ya ayyuhallazina amanu atiullahi wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaja'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Di sini fondasi dasar dulu ya, dalam An-Nisa ayat 59 ini konsep dasarnya adalah Allah semua menjelaskan di dalam Al-Quran ini disuruh mentaati Allah, mentaati Rasul, mentaati para ulil amri ya, para pemimpin di antara kamu. Nah, di sini posisinya adalah Allah yang suruh itu. Jadi Allah itu yang utama, kemudian Allah menyuruh juga mentaati Nabi Muhammad dalam hadis-hadis. Jadi poinnya tidak ada akan bersamaan ataupun posisi berbarengan posisi antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala ini untuk menjawab posisi apakah umat Islam itu posisinya menyembah Nabi Muhammad ya. Tidak, karena posisi Al-Qur'an sudah menjelaskan mentaati Allah itu mentaati Nabi Muhammad, Allah yang suruh gitu. Jadi apa yang dijalankan kita mentaati Nabi Muhammad itu Allah yang suruh. Posisinya seperti itu dalam jalurnya. Jadi tidak ada posisi menuhankan Nabi Muhammad. Walaupun sepanatik-panatnya umat Islam ya, tidak ada yang akan bakal menuhankan Nabi Muhammad karena sudah tahu batasannya antara sang pencipta dengan makhluk ya, seperti itu. Kemudian makna tadi yang awal tadi ya, makna aku, makna kami maupun dia ya, gambaran dalam terjemahan, makna terjemahan ya, menjelaskan makna nahnu ini ya, inani terus nahnu itu penggambarannya memang maknanya itu secara umum dalam nahnu ini ada posisi melibatkan ya, melibatkan tentunya melibatkan dalam hal posisi pewahyuan ya, kemudian posisi penghormatan, posisi pengagungan. Jadi posisi-posisi ini tidak bisa digambarkan dalam menjustis sesuatu hanya dalam posisi terjemahan yang digambarkan oleh kiamat tadi. Itu posisi yang jelas ya. Kemudian tadi dalam An-Nisa ayat 65 ya, An-Nisa 65 itu aturan-aturan ya pada saat Nabi Muhammad itu mengatur segala macam, menghakimi segala macam dalam pengadilan segala macam, itu memang Allah yang suruh gitu loh. Allah yang suruh, Nabi Muhammad mempraktekkan itu. Kemudian praktek Nabi Muhammad ini diikuti oleh umat Islam dalam hadis-hadis, itu memang Allah yang suruh. Jadi tidak ada korelasi kalau mengatakan dengan mentaati Nabi Muhammad itu mentaati posisinya sampai menyembah beliau, tidak ada sama sekali. Itu terbesit di hati umat Islam pun tidak ada seperti itu.
Terus kalau di Bukhari ya, dalam hadis Bukhari nomor 181 itu air ya, air yang posisinya tadi digambarkan oleh Kamat, air kumur-kumur itu nggak ada informasi di hadis itu air kumur-kumur ya. Posisi dia dalam pengobatan Nabi, beliau memberikan kepada sahabatnya itu tentang air, itu kan didoakan. Tetapi bukan berarti air kumur-kumur itu tidak ada seperti si Kiamat tadi kumur-kumur, itu bekas kumur, bekas apalah, itu nggak ada di situ di hadis itu. Jadi tolak seperti itu gambarannya. Kemudian masalah dosa ya, dosa mencium apa sebentar. Al-Jumar ayat 53 itu apa itu? Bentar, Al-Jumar ayat 53 masalah dosa. Mohon maaf, Al-Jumar ayat 53 dosa apa itu Kiamat maksudnya? Al-Jumar dosa. Dosa apa itu? Ya, di pause dulu, tentara Kristen, biar diperjelas. Al-Jumar ayat 53 masalah dosa. Mungkin Kiamat bisa ulangin sedikit yang masalah Al-Zumar tadi biar Madia bisa jawab. Ya, tadi Al-Zumar ayat 53 di situ Allah yang menghapus dosa. Ya. Kamu masalah penghapusan dosa. Kalian narasikan jawaban kamu kemana-mana ya, gak nyambung. Ya nggak apa-apa Kiamat, itu biar aja. Oke, Bro Madia udah dapat ya yang Al-Zumar itu tetap masalah apa tadi, penghapus dosa kok itu. Silakan Kalau jawab. Ntar mari cek dulu ayatnya, poinnya ntar sebentar mari sambil cek untuk ayat ya di pause dulu ya. Batu Hajar Aswad ya. Batu Hajar Aswad ya, itu dalam Islam ya. Hajar itu memang ada hadis ya, ada hadis yang barang siapa mencium batu Hajar Aswad maka dia timernya ya posisi dosa ini ya. Jadi dalam hadis itu ada diceritakan barang siapa mencium batu Hajar Aswad maka dosanya diampuni. Akan tetapi dosanya diampuni ini dalam fadilah amal. Dalam Islam itu namanya fadilah amal. Poinnya apa dalam fadilah amal ini? Poinnya adalah itu akan balasan dalam posisi perhitungan di akhirat nanti, itu posisinya seperti itu, bukan dalam ranah amal perbuatan di dunia, yang melakukan dosa di dunia, misalkan dia melakukan maksiat tiba-tiba dosanya diampuni, tidak seperti itu gambarnya, tetapi ini dalam rangka fadilah amal saja, dan ini tidak menjadikan posisi mencium batu Hajar Aswad menyembah Tuhan, menyembah Allah, tidak ada informasi dengan mencium itu menyembah, tidak ada dalilnya di dalam posisi seperti yang dituduhkan kawan-kawan, itu tidak ada. Bahkan batu Hajar Aswad itu pernah hilang beberapa ratus tahun, itu tidak mempengaruhi posisi arah sesembahan umat Islam. Itu karena mencium ini bukan berarti posisinya menyembah ya. Timer, tunggu dia. Nih, timernya error nih. Si Tentara Kristus nggak jalanin. Tentara Kristen mana ya? Oke, lanjut Madia. Ada tambahan waktu buatmu. Lanjut. Jadi batu Hajar Aswad yang sering digoreng-goreng itu tidak ada pengaruh, itu hanya posisi ritual atau dalam kaidah penyelenggara haji itu ada di dalamnya, itu salah satunya. Bagian kecil juga mencium pun tidak ada masalah dengan melambai dari jarak jauh. Jadi tidak ada poin, tidak ada goreng-gorengan lagi. Madia harap dengan ini mencium itu tidak ada pengaruh sama sekali dalam posisi akidah Islam ya. Oke, habis waktu. Terima kasih buat Madia. Puas nggak puas netizen yang menilai. Oke. Selanjutnya kita masuk. Tentara Kristen. Putaran kedua sekarang. Ya. Masuk putaran kedua, ini gantian Madia yang bertanya selama 2 menit ya. Nanti Kiamat yang menjawab. Silakan diatur waktunya 2 menit. Sebentar Madia. Oke, waktu dimulai buat Ustadz Madia. Baik, silakan. Yang paling penting karena konsep ketuhanan, ya konsep ajaran ini kan tentunya karena ajaran Kiamat ini sumber asalnya itu dari kitab Taurat milik orang Yahudi yang lebih awal datangnya itu dengan ajaran Nabi Musa itu, tentunya kita mengadopsi ke sana. Nah, sesuai dengan Matius 5 ayat 17 sampai 19, Yesus datang ya tidak menghilangkan kitab Taurat, ya tidak menghilangkan semuanya itu, bahkan menambah tidak boleh. Nah itu seperti itu, melainkan hanya menggenapinya ya. Nah menggenapi ini ternyata posisi menggenapi ini bukan menghilangkan sebenarnya. Kemudian dikuatkan di kata kuncinya bahwa jika hidup keberagaman Anda, Kiamat ya, tidak lebih baik daripada orang-orang Yahudi, ajaran yang mengikuti ajaran Farisi itu, maka Anda tidak bakal bisa masuk surga. Itu poinnya, ditutup dengan kata kunci di situ. Permasalahannya, dengan matinya Yesus di kayu salib, Efesus 2 ayat 15, ternyata Paulus membatalkan Taurat itu. Ini suatu ayat yang berkontradiksi. Yang pertama, kamu tolong jelaskan nanti itu ayat yang berkontradiksi di sana. Kemudian posisi lain, Paulus ini membatalkan banyak sekali hukum Taurat yang dibatalkan. Buktinya apa? Tidak makan babi dijalankan, berhitan tidak mau, mati tidak dikapani lagi, tetapi pakai baju yang lain, ikut ajaran siapa, pernikahan ikut ajaran siapa. Nah ini banyak sekali posisi-posisi yang
tidak dijalankan lagi setelah mengikuti ajaran Paulus ini gitu loh. Jadi poinnya di sini Anda bantah mengapa Anda posisinya berbeda dengan ajaran Yesus gitu loh. Sedangkan Anda ini mengikuti ajaran Yesus kan, tapi ternyata ajarannya prakteknya tidak dijalankan, tetapi mengikuti Paulus yang konsep Tuhannya itu ternyata ya konsep Anda silahkan nanti Mbak Anu catat ini. Konsep Tuhannya bila kita cek jauh ke belakang ya, kita cek ke Ya, belakang. waktu habis Madia. Terima kasih Madia. Ya, jadi kita ambil. Belum Sudah masih habis 30 menit. waktu. Waktu Habis habis waktu, Nadia. habis Tertib. Oh, iya. Tertib. Ya, ya. Ya, Oke. jadi kita ambil 2 poin dari Madia. Satu, nanti Kiamat coba jelaskan konsep penggenapan hukum Taurat itu seperti apa. Terus yang Tadi kedua, dalilnya Matius 5 bro, Matius 5 ayat 17 dan seterusnya. ya sabar. Ya, terus yang kedua, bagaimana pelaksanaan hukum Taurat itu versinya Paulus. Mungkin itu tadi poinnya dari Madia ya. Silakan dari Kiamat dijawab 5 menit. Dimulai sewaktu Anda berbicara. Lanjut. Ya, jadi begini ya Madia ya. Ini saya rasa temanya tentang ketuhanan. Tiba-tiba kok ngomongnya ke Rasul Paulus, ya. Tapi nggak apa-apa lah, saya jawab. Jadi gini, yang pertama kalau tentang Yesus mengatakan ya, kita buka di dalam Matius 5 ayat 17. Boleh di-pause bentar? Biar kita baca. Ya, waktunya di pause dulu. Boleh ditampilkan host Matius berapa, Pak Bo? layar apa share screenku? Ya, aku share screen terus. Bentar Ya. ya. Nih, oke ya, kita baca. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan yang melainkan untuk menggenapinya. Ini kan jelas, untuk menggenapinya. Ya, jadi ketika genap tentang apa? Tentang kemesiasannya dia ini yang dinantikan. Lama yang mereka ketika mereka melakukan dosa, mereka harus memberikan kurban ya, imamat 4. Dan kurban ini pun berbeda kalau mau dibandingkan dengan Isam. Kalau Isam kan daging kurbannya dimakan. Kalau dalam kekristenan itu di dalam imamat 4 dibakar sampai habis. Ya. Lalu di sini kata apa? Digenapi. Nah, lalu Anda mengatakan Rasul Paulus itu meniadakan. Loh, yang ditiadakan itu hukum apa? Di sini kan bicara tentang apa sih? Hukum yang tentang kutuk ini loh, yang harus melalui perantaran Sang Firman ini. Itu apa? Kutuk hukum Taurat itu. Yang mereka harus melakukan kurban, yang harus ini itu udah nggak perlu. Makanya kemudian ketika Anda mengatakan ya di dalam 1 Korintus 6 yang tentang makanan tadi ya. Di sini dikatakan apa? Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Kenapa? Karena memang tubuh itu dikatakan adalah bait Allah. Tetapi kalau kemudian ada ajaran yang membenarkan tubuh dilakukan sebagai percabulan, bahkan Tuhannya mengajarkan untuk misalkan mentaati Nabi, mentaati Tuhan, lalu Nabinya ini diajarin untuk cabul, dan itu dibenarkan, nah itu yang jadi perkara, bentrok lagi. Nah di sini dikatakan apa? Makanan itu nggak menyelamatkan. Kalau kemudian dikatakan melalui makanan orang bisa selamat, bisa masuk surga, gimana ceritanya, ya? Jadi kembali lagi, sebenarnya kayak konsepnya ini kan tentang ketuhanan. Sebenarnya saya mau menjelaskan tentang ketuhanan. Jadi kalau di dalam perjanjian lama ya, kalau kita lihat di dalam Keluaran 16, itu Allah itu mampu mengutus firman-Nya yang hadir dalam rupa malaikat nih ya, malaikat Tuhan. Ini share screen-ku nggak ada ya ditampilkan. Bentar ya, jadinya kok. Ada. Oke, Di pause dulu. itu kok Mau nampilin yang mana? Yang Keluaran atau yang mana? Atau Kejadian? Iya, Kejadian 16. Oh iya, Nah, ya. di sini Kelihatan kok. dikatakan ya. Nah, Kejadian 16 Udah, bahwasanya malaikat Tuhan itu hadir menemui Hagar. Yang dan Hagar mengatakan apa di sini? Hagar menamakan Yod-Heth-Vaveh, ya mengatakan dia adalah Tuhan yang hadir kepada dia. Ini malaikat. Kenapa? Karena kehendak ilahnya satu. Jadi kalau Anda mengatakan esa murni apa? Makanya tadi begitu saya kasih Allah menghapus dosa Muhammad, kalau dosa sama Muhammad otomatis masuk neraka, batu hajar aswad ternyata bisa menghapus dosa. Ya, Jibril pun ketika dikatakan malaikat ini ya, ketika istri tidak mengikuti kemauan suami ya untuk melayani, maka akan dilaknat oleh malaikat, yaitu yang akibatnya bisa masuk ke neraka. Jadi kan semua punya kuasa, ada Allah, ada Muhammad, ada batu, ada Jibril, ada malaikat. Itu loh. Ya. Lalu kalau kita cek di dalam Kejadian 18, itu
dalam rupa manusia di sini hadir nih. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Yang di sini dikatakan apa? Melihat 3 orang. Oh, jadi maha kuasa. Nah, Allah SWT apa maha kuasanya? Nah, lalu di dalam perjanjian lama juga dikatakan gini, di dalam Keluaran 18 ayat 4. Boleh di-pause? Berapa detik lagi? Nih ya. 15 detik. Ya, dan dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya Allah Bapakku adalah penolongku. Jadi ternyata sudah dikatakan Bapa di dalam perjanjian lama. Begitu juga nanti 1 Samuel 3 ayat 1 Samuel 3 ayat 21, yang mana Yotefafe Yahweh ya Tuhan itu mampu hadir melalui perantaraan firman-Nya. Nah, kalau Allah SWT kan dikandangin kayak ayam. Hakim-Hakim 13 ayat 25. Di situ roh Tuhan mampu ya menggerakkan hati, mampu mendampingi. Itu kan sesuai dengan perjanjian baru. Jadi saya rasa di dalam perjanjian lama tidak ada kaitannya dengan Islam sama sekali. Tuhan di Ya, dalam waktunya, Tentara Kristen. Ya, Tuhan di dalam perjanjian lama. Ya, habis. Tuhan Habis waktu. Ya. yang Habis mampu waktu ya. menyatakan kehendaknya melalui perantaran firman dan rohnya. Oke. Silakan. Ya, thank you Kiamat. Jadi tadi pertanyaannya Madia udah dijawab Oke, ya. siap. Yang salah penggenapan tadi Kiamat tadi jawab. Penggenapan akan kedatangan Mesias. Yang kedua masalah peniadaan itu adalah meniadakan kutub Itu kok namanya? Taurat itu. Kok namanya Madia Maitret itu ketimbangan doang? Iya, ganti aja namanya itu. Gak enak. Ganti dulu Tentara Kristen. ganti, Gak enak ganti. bacanya tuh. Madia ganteng gitu aja. Madia keker. Ya, Madia Kejar. Ya, sambil diganti, jadi kita pertegas lagi untuk narasumber, kalau Kekeran. dikira pertanyaannya tidak sesuai dengan topik, boleh berhak untuk tidak menjawab ya, nggak apa-apa. Oke, Madia, waktumu untuk menanggapin 5 menit dari Ya. sekarang 5 menit, Tentara Kristen. Ya, baik. Sebentar Madia, sebentar. 5 menit, 5. 5. Oke, silakan Madia. Baik, ya terima kasih ya. Mengapa Madia tadi larikan kepada Matius 5 ayat 17 sampai 20? Karena ternyata ya kawan-kawan ini kan mengaku 11-12 dengan Yahudi, ajaran Yudaisme ini, ajaran Nabi Musa. Bahkan kitab suci tanah milik orang Yahudi itu kawan-kawan gabung menjadi Bible. Nah, itu artinya seharusnya konsep Tuhannya yang utama dulu ya, itu harus sama. Nah, faktanya sesuai dengan Matius 5 ayat 17 sampai 19, kemudian dikuatkan dengan dikunci dengan Matius 5 ayat 20 itu, jika hidup keberagaman tidak lebih baik daripada orang Yahudi, maka Anda tidak masuk surga. Faktanya kawan-kawan menyembah Tuhan yang berbeda dengan Yahudi. Tuhan orang Yahudi itu Hasem, ya, Tuhan Yahudi itu orang Hasem, yang mana Hasem ini ciri-cirinya adalah sesuai dengan Keluaran 33 ayat 20. Tuhan tidak bisa diserupakan dengan apapun juga ya. Kemudian dikuatkan lagi dengan Yohanes 5 ayat 37. Wajahnya, rupanya, mendengar pun tidak bisa dilihat Tuhan itu. Nah, ini kata kuncinya di situ. Artinya apa? Tuhan sudah tetapkan cara. Ini kata kuncinya. Tuhan sudah tetapkan cara. Dia tidak mau dilihat, diserupakan dengan apapun juga. Walaupun dia buta, tapi dia nggak mau. Dia sudah informasikan di dalam kitab suci. Dan ini diimani oleh orang Yahudi. Buktinya apa? 74% Yahudi sana masih ajaran Yudaisme. Hanya 1,9% di Israel sana yang agamanya Kristen. Memang ada yang menerima Tuhan Yesus dengan konsep Trinitas, memang ada. Tetapi 1,9 lebih baik Islam di sana masih 14%. Nah, itu artinya apa? Islam, konsep ketuhanan Islam sama. Bahkan orang Yahudi sholat di masjid ya, artinya posisi beribadah di ritual umat Islam itu masih sama kena gitu loh. Karena cara beribadahnya pun posisinya kurang lebih juga seperti ajaran Islam yang lakukan. Makanya seperti itu gambarnya konsep Tuhannya, cara beribadahnya pun sama. Nah, kemudian posisi ini tidak dibantah oleh Kiamat tadi. Bahkan Kiamat mengatakan kutuknya saja, kutuk hukum Taurat yang dirubah. Tapi faktanya apa? Di Taurat melarang makan babi, Anda lakukan makan, ya kan? Taurat mati dikapani, Anda mati pakai apa itu? Anda tahu, mandi kurang tahu itu. Tapi pakai beda lah dengan kain kapan kan? Kemudian Taurat mati sunat, Anda kawan-kawan tidak mengikuti Taurat. Nah, jadi apa yang lebih baik ini? Kehidupan apa yang Anda mau perjuangkan lebih baik daripada orang Yahudi gitu loh? Padahal Yesus itu datang, ya, katanya menggenapi dengan ajaran, setelah menggenapi itu, kemudian digenapi dengan ajaran kasih tadi, artinya ditambah lagi kalau mau lebih baik. Tetapi faktanya dengan ajaran Trinitas ini, konsep Tuhannya yang posisinya ini masih buah si malakama dan sampai saat ini sudah tahun 2023 ya, konsep Tuhan masih didebatkan loh antara Oneness dengan Tritunggal. Ini masih didebatkan. Islam sudah kelar konsep Tuhannya, tauhid, sejak zaman 1444 Hijrah yang lalu. Tauhid itu sudah berdiri tegak ya. Nabi Muhammad menyebarkan Islam itu 13 tahun, memurnikan tauhid di kota Mekah itu, di mana para penyembah pagan pada saat itu ya, pagan-pagan di
Quraisy tentunya di sana, mampu dibolak-balikan oleh Nabi Muhammad sampai semua bertauhid. Alhamdulillah di Jazirah Arab semua hampir Islam. Nah, ini keistimewanya Nabi Muhammad mampu merubah itu semua. Nah, faktanya berbeda dengan Isa atau Yesus, mengalami kegagalan di Israel. Kemudian setelah itu merambah ranah Romawi. Di ranah Romawi ini terjadi apa? Nah, kawan-kawan bisa bandingkan di ranah Romawi ini ternyata ya posisinya tuh Anda bisa bayangkan Yesus kan itu Tuhan Kristen nih, Mitra dewa Persia kuno, Osiris dewa Mesir kuno, Bakus Tuhan Yunani kuno. Yesus ya, tanggal kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Tanggal kelahiran Dewa Mitra tanggal 25 Desember. Osiris tanggal 25 Desember. Bakus tanggal 25 Desember. Nah, pengharapan orang ya, Yesus Mesias yang ditunggu, Mitra perantara yang ditunggu, Osiris pembebas yang ditunggu, Bakus pembebas yang ditunggu ya. Jadi posisinya begini, Yesus seorang perawan Maria, Mitra seorang perawan Aesep, Osiris seorang perawan Nait, Basus seorang perawan Demeter ya. Yesus mati disalib, Mitra mati dibunuh, Osiris mati dibunuh, Bakus mati dibunuh. Nah, Yesus menebus dosa manusia, Mitra menebus dosa manusia ya, Osiris menebus dosa manusia, Bakus menebus dosa manusia. Kebangkitannya, Yesus 3 hari dari penyaliban, Mitra 3 hari dari habis waktu Madia, sorry. Terima kasih Madia. Ya, jadi kita tadi tangkap ada 3 poin tanggapan dari Madia ya. Yang pertama, Madia kasih tahu nih, loh konsep ketuhanan kalian sebenarnya sama gak sih dengan Yahudi, dia bilang. Terus justru Madia klaim kalau mereka lah sebenarnya yang mirip. Nah, tadi Madia bilang sama justru konsep ketuhanannya dengan Yahudi. Terus yang kedua masalah tradisi contoh tadi kayak apa, makan daging babi dilarang segala macam, justru saat ini enggak, itu diindahkan gitu. Terus yang ketiga tadi Madia agak nyelukit dikit ya, masalah Isa, kelahiran Isa dengan dewa-dewa gitu, kenapa tanggalnya sama dan peristiwanya kelahirannya juga sama dari perawan dan segala macam. Itu kira-kira kiamat ya. Silakan ditanggapi. Satu lagi, Bro Ginja, sorry, satu lagi Bro Ginja saya tambahin. Ya. Tadi satu lagi yang intinya tadi adalah bahwa konsep ketuhanan di Kristen masih diperdebatkan, itu juga kiamat mungkin nanti bisa menanggapi ini kan gitu, kiamat di sini. Gitu. Oke, ya udah. Ya, silakan. Ya, jadi begini ya. Mulai ya. Ya, Belum. mulai. Jadi gini Madia, kalau kamu mengatakan ketuhanan di dalam kekristenan itu masih jadi perdebatan, nah itu kamu tuh nggak ngerti. Padahal itu sudah ada konsili, sudah semua itu clear. Gereja itu yang harusnya itu Tritunggal. Ya kalau di luar itu ya mereka yang belum paham, yang memang mereka, tapi gini, semua orang Kristen itu percaya bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Ya. Nah, tetapi mungkin banyak sekte-sekte sesat ya, salah satunya Islam yang kemudian mengklaim Yesus itu adalah Isa misalkan. Yang kemudian akhlak dari Isa itu jauh lebih baik daripada Muhammad. Jadi saya nggak ngerti ini kok bisa ya. Ya nanti kita akan bahas ke situ. Terus kalau Anda mengatakan di Islam itu clear-clear dari mana? Pemahaman Wahabi Allah itu kribo. Allah itu adalah laki-laki amrat ya. Saya bisa tunjukkan data-datanya. Loh, tapi kemudian ada lagi Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Walaupun dikatakan tangan Allah itu sebelah kanan 2, Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan enggak, ini tangan ini adalah sifat-sifat Allah Maha Kuasa. Ini adalah ini ditakwil seenak sendiri. Begitu ditanya mana takwilnya, kan beda. Kalau di dalam Alkitab Mazmur 110 ayat 4 itu menunjukkan bahwasanya memang tangan itu dikatakan kepenguasaan. Tapi kalau di Islam mana ayat takwilnya? Nah, nggak ada. Makanya itu ada perbedaan. Nah, lalu Anda tadi mengatakan bahwasanya Tuhan di Yahudi itu berbeda dengan Kristen. Ini gimana konsepnya? Kok kamu bisa tiba-tiba menyimpulkan, kamu bisa nggak ngasih dalilnya? Kok cuma asal klaim? Kalau saya tadi ngasih dalil. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang di sini tuh dinubuatkan, misalkan Yesaya 53 ayat 7, ayat 10, di situ dikatakan Sang Mesias ini ya, yang adalah juru selamat, itu akan menggenapi ya nubuatannya, yaitu dia akan disalib. Ya. Lalu di dalam Ayub 19 ayat 25, di situ dikatakan Mesias itu akan bangkit ya. Di situ iya pakai kata huruf besar. Ini boleh di-share nggak? Di share screen. Bentar ya, aku tunjukkan. Boleh. Di pause dulu, Tentara Kristen. Ya, silakan kiamat. Nih ya, udah kelihatan di sana? Belum. Si loading kayaknya. Sebentar, belum muncul. Screen. Screennya kiamat belum muncul. Belum muncul? Udah ya? Belum. Udah muncul ya? Sudah? Udah muncul. Udah ya? Di tempat aku loading ya? Oke, udah.
lanjut. Oke ya, di dalam Ayub 19 ayat 25 di sini kata apa? Tetapi aku tahu penebusku hidup. Siapa penebusnya? Ya Yahweh, ya Tuhan. Dan akhirnya ia akan bangkit loh. Ia akan bangkit di atas debu. Maka dari itu di sini tuh jelas dibedakan, ada hipostasis, ada kesadaran antara Bapa, antara Sang Firman yang adalah Mesias itu, antara rohnya. Ini tuh dibedakan. Makanya tadi saya nunjukkan tentang Tritunggal tadi dalam Perjanjian Lama, Kejadian 18 ayat 4 di situ dikatakan Bapa, 1 Samuel 3 ayat 21 dikatakan Firman itu loh, melalui perantaran Firman, dia itu menampakkan diri, menyatakan diri. Loh kalau Allah kan nggak bisa, Allah bisanya apa? Jadi pohon, Al-Qasas ayat 30, jadi batu, Hajar Aswad, ya Musat Amat 5364 yang menghapus dosa. Bahkan Tuhanmu kan jadi batu, jadi pohon. Musa itu sempat percaya loh bahwasanya pohon itu adalah Allah. Pohon itu kenapa? Karena mengeluarkan suara Allah itu dari pohon. Jadi saking nggak maha kuasanya, makanya suara 6 ayat 101, bagaimana mungkin aku mempunyai anak kalau aku tidak mempunyai istri? No, Allah laki-laki, nggak punya istri, makanya nggak bisa punya anak. Sedangkan dalam kekristenan anak Allah apa? Mazmur 2 ayat 7, yaitu firman itu yang dikandung, firman itu yang keluar, makanya dikatakan dilahirkan. Ini kan kesalahpahaman Islam. Makanya saya bilang apa? Islam itu sekte sesat. Kenapa? Karena nggak ngerti apa-apa tentang anak Allah ini apa. Padahal orang Yahudi tahu betul itu. Lalu kalau Anda mengatakan, oh Islam melalui kematiannya dikafani gini, emang apa? Dikafani dengan prosesi kematian kalau orang dipeti terus menentukan keselamatan loh. Kok remeh banget? Keselamatan ditentukan oleh cara matinya, dikuburnya gimana? Ini gimana konsepnya? Ya. Lalu lagi, Anda mengatakan kegagalan Yesus. Kenapa? Karena di Israel itu jadinya minoritas loh. Sekarang buktinya di dunia itu yang mayoritas itu siapa? Nah justru itu kan mendompleng mereka sendiri. Mereka yang menolak Mesias, tapi ternyata Mesias mereka gagal 20 kali lebih. Ternyata mayoritas di dunia sekarang percaya dengan Yesus. Sedangkan kalau kita lihat 65,4% peraih Nobel itu adalah orang Kristen. Loh, lagi-lagi orang Kristen yang dirahmati Tuhan. Islam yang mayoritas nomor 2 di dunia, peraih Nobel 0,8. Makanya saya bilang, kalau Anda tadi mengatakan, oh orang Kristen itu makan babi, ya padahal tadi saya udah kasih 1 Korintus 12 ya, ayat 6, 1 Korintus ya 6 ayat 12 sampai 13. Kemudian Anda masih mempermasalahkan itu lagi. Mana Islam? Yang mana di dalam Ulangan 7 ayat 14 di situ dikatakan unta itu haram. Loh, Islam malah di dalam hadis Musnad Ahmad 2545 air kencing unta itu diminum. Loh, ini kan otaknya udah lebih rendah dari hewan. Unta aja nggak minum kencingnya sendiri, hewan aja nggak minum kencingnya sendiri. Ini sudah diharamkan di dalam Taurat. Mau gendong di Yahudi, ternyata Anda sendiri adalah penista ajaran Anda. Itu loh. Ya, sedangkan di dalam hadis Tirmizi 1375 hewan itu boleh digauli. Ini gimana? Berapa detik lagi timer? Udah cara berpikirnya di bawah hewan, udah menyetubuhi hewan. Ini konsepnya gimana Islam? Nah kalau orang Kristen ya di dalam Alkitab ya, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Habis. Ya, habis waktu. Terima kasih Kiamat. Puas nggak puas netizen yang menilai. Oke, lanjut sesi ketiga ya. Ini giliran Kiamat yang bertanya. Ya betul. Ya, setting waktunya dulu. Kiamat yang Tentara bertanya. Kristen. Angkat 2 menit. sessionnya. Nah, oke. 2 menit ya. Sekarang siapa? Aku ya? Aku yang bertanya ya? Ya, Iya. ini Kiamat yang bertanya 2 menit, nanti Madia yang menjawab 5 menit. Silakan, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Ya, oke, gini Madia, saya itu masih kurang puas sama yang tadi ya. Tadi itu jelas di dalam surat 39 ayat 53, Allah itu menghapus dosa, Allah yang menghapus dosa. Tapi kemudian umat Islam sendiri mempercayai bahwasanya berbohong atas nama Muhammad. Kenapa? Karena mentaati Muhammad, mentaati Allah, maka akan masuk ke neraka. Loh, jadi kan Muhammad berkuasa atas dosanya seseorang, Allah juga berkuasa atas dosanya seseorang, menghapus dosa. Lalu batu Hajar Aswad di dalam hadis Musnad Ahmad 5364, di situ batu Hajar Aswad itu menghapus dosa, ya. Lalu orang tawaf juga menghapus dosa. Lalu malaikat juga, ketika dikatakan di dalam hadis Muslim 2596 itu seorang suami yang menolak keinginan istrinya, ya Tirmizi 2538, di situ dikatakan mayoritas wanita itu masuk ke neraka. Kenapa? Karena dia menolak nikmat suami. Jadi dilaknat sama malaikat. Nah ternyata di dalam surah 104 ayat 1 tidak boleh melaknat, tidak boleh mencaci maki. Ya, tapi malaikat boleh melaknat, mencaci maki. Kenapa? Ya karena malaikat juga penguasa untuk kalian. Makanya tadi saya tunjukkan di dalam surah 4 ayat 64, di situ ada kata kami.
Jadi Anda mengatakan Esa murni, tetapi Allah, Muhammad, Batu Hajar Aswad, malaikat itu semua itu penguasa, sama-sama berkuasa untuk membuat seseorang itu masuk ke neraka. Berarti kan Tuhanmu ada 4, ilahmu kan ada 4, gitu loh, ya. Jadi silakan. Sedangkan Batu Hajar Aswad ya, kalau kita pelajari, ini kan adalah batu dari orang pagan Quraisy yang kemudian mereka rebutan terus diambil sama Muhammad. Itu saya bisa tunjukkan datanya. Kalau Anda ingin nanti saya akan tunjukkan. Nah, lalu gimana konsepnya? Habis waktunya. Habis waktunya. Makasih Ki Ahmad. Ya, jadi kelihatannya Ki Ahmad ini masih kurang puas ini, Mbak ya. Jadi kau harus bisa memuaskannya sepuas-puasnya ya. Jadi balik lagi pertanyaannya, mempertanyakan masalah level otoritas kepenguasaan ya, masalah dosa tadi, Madya. Jadi di satu sisi sang penciptamu punya otoritas untuk menetapkan nih siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Tapi di sisi lain ada juga sosok lain yang punya otoritas kurang lebih sama sama dia. Nah tadi baginda nabimu, terus malaikat juga, Batu Hajar Aswad, terus kalau wanita tadi menolak ya keinginan suaminya, udah pasti ke neraka tuh. Nah, gimana Madya kira-kira bisa menjawabnya? Silakan Madya, 5 menit. Ya, baik, terima kasih ya. Mari fokuskan ini menjawab mengenai QS 39 ayat 53 ini ya. Mari bacakan dulu terjemahannya. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah maha pengampun, maha penyayang. Jadi ini otoritas mutlak ya, otoritas mutlak yang mengampuni dosa semuanya itu Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi posisi Nabi Muhammad ya, posisi Nabi Muhammad itu hanya penyampai saja, penyampai wahyu. Kemudian dikonfirmasi oleh Allah, mentaati Nabi Muhammad itu sama saja mentaati Allah. Karena apa? Karena apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu berasal dari Allah. Jadi korelasi jalannya seperti itu. Tapi apakah posisinya dengan mentaati Nabi Muhammad ini kemudian dihubungkan dengan menyembah Nabi Muhammad? Tidak, itu sudah terbantahkan ya. Jadi Allah, Muhammad, malaikat maupun makhluk-makhluk yang lain itu berbeda. Itu sudah patah dalam ilmu tauhid ya, dalam sifat 20. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, wahdaniyah Allah berdiri sendiri. Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun juga, qiyamuhu binafsihi. Jadi lengkap sudah dalam sifat 20, itu sudah mengkonter itu semua. Jadi posisinya apa yang ditanyakan kiamat tentang apapun tentang dosa yang urusannya dengan makhluk itu semua kembali kepada sang pencipta ya. Berbeda posisinya kalau hal-hal yang kiamat sampaikan tadi seperti Batu Hajar Aswad ya, kita mencium, itu Allah yang suruh ya, karena ada di dalam hadis itu berasal dari Nabi Muhammad diilhami oleh Allah juga yang suruh gitu loh. Jadi posisi Hajar Aswad pun sebenarnya itu pada dasarnya Allah yang suruh, korelasinya dari Allah turun kepada Nabi Muhammad turun kepada para sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Poinnya seperti itu. Tapi apakah Batu Hajar Aswad ini sebagai sesembahan berpengaruh? Tidak, itu hanya posisi penghormatan saja kepada batu yang pernah turun dari surga seperti itu. Nah kemudian menjadi ritual di dalam ibadah haji, itu salah satu bagiannya. Seperti itu saja. Mencium pun tidak mencium pun tidak ada masalah. Seperti itu gambarannya, posisinya ya. Kemudian posisi yang lain ya sebenarnya masih banyak waktu. Ya. Masih banyak waktu. Okay. Lanjut. Ya baik. Jadi posisi yang sangat penting di sini ya, kiamat, posisi Tuhan yang Esa tadi, kiamat mencoba membantah posisi Tuhan orang Yahudi itu kok sama digambarkan dengan malaikat tadi, dengan malaikat yang datang kepada orang-orang, kepada Ibrahim ya, Abraham itu menemuin. Itu orang Yahudi menolak itu. Itu masalahnya. Orang Yahudi yang 74% sekarang ini menolak itu. Kalau yang 1,9 okelah menerima itu. Tapi orang Yahudi yang 74% menolak. Mana yang Anda pegang ini? Yang pemilik asal kitab yang 74% atau yang cuma 1,9 yang menerima, yang berteopani? Kalau akal yang waras ya, yang logika nyambung, tentunya yang 74% yang menolak itu yang mendekati kebenaran seperti itu. Karena posisi Tuhan tidak bisa diserupakan dengan apapun juga, itu sudah Allah tetapkan cara di Keluaran 33 ayat 20, dikuatkan dengan posisi Matius 5 Yohanes 5 ayat 37 ya. Kemudian dikuatkan dengan Al-Ikhlas ayat 4 ditambah As-Surah ayat 11. Ini jadi fondasi dasar pokok ya tauhid, konsep ketuhanan dalam Islam itu sebenarnya sama. Yang terjadi masalahnya penyimpangan dari posisi kawan-kawan ini ya, terutama kiamat ini menyembah firman kemudian didebat-debatkan menjadi sang firman. Kemudian apalah namanya itu, ujung-ujungnya yang disembah firman itu sendiri. Mengingkari Tuhan yang esanya betul-betul murni, tapi ujung-ujungnya menyembah Tuhan yang menjadi posisinya firman itu. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Perkataan saja disembah gitu loh. Perkataan doang yang disembah, kemudian itu yang dijadikan Tuhan melebihi dari Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang sebenarnya yang mana? Sebelum Yesus itu lahir, sudah ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian setelah dia lahir, malah itu yang diidolakan.
ya anggaplah Tuhan Bapa atau Elohim atau YHWH, malah itu nggak disebut-sebut banget gitu loh. Ada juga disebut tapi nggak disebut-sebut banget gitu loh. Seperti itu gambarannya. Kalau Madya menilai seperti itu. Jadi inilah batu sandungan menurut Madya ya, kawan kiamat akan berhadapan dengan ajaran Yahudi yang masih murni esanya ya. Yang masih murni maksudnya Tuhannya tidak bisa dilihat, diserupakan atau berdiri sendiri. Itu posisinya, konsepnya seperti itu yang Esa murni. Kiamat akan berhadapan dengan kitab suci sendiri ya. Karena hampir 100 ayat di dalam Bible kiamat Ya, itu waktunya habis Madya. Terima kasih Madya. Ya, jadi ada poin tadi yang dijelaskan Madya ya. Jadi Madya ini posisinya menjawab ya, jadi bukan bertanya. Jadi kalaupun tadi ada pertanyaan Madya, kiamat bisa bebas berhak untuk tidak menjawab ya. Jadi jawaban Madya sepertinya tetap sama. Jadi konsep dia mentaatin Rasul itu, mencium batu hajar aswad menghapus dosa, itu perintah, instruksi kata Madya, dan bukan menyembah itu, dia bilang. Mungkin begitu kiamat, silakan ditanggapi. Ya, oke, gini ya Madya ya. Kamu 5 menit. ya, kamu tuh harus tahu makna ya. 5 menit bro. Waktunya salah. Sebentar. 5 menit. Waktunya. Iya. Harus sigap nih timernya nih. Oke, lanjut. Iya, Kiamat. Ya, aku belum ngomong. Udah aja. Boleh di reset nggak? Lanjut. Oh ya, reset. Reset. Timer. Dia ngambil kopi kayaknya nih. Kayaknya lagi bengong Hei, ini. tentara Kristen. Timernya nih. Macam mana ini? Aduh. Reset. Tentara Kristen. Reset. Buset. Kenapa? Reset 5 menit. Saya ngulang. Aku belum ngomong. Reset belum ngomong. Tadi kiamat. Ayo, panitia harus sigap nih, panitia. Kenapa tuh? Saya Waktu, timernya tampilin. Sebentar dulu, jangan dimulai ya. Timernya dulu muncul. Dulu. Makan dulu kau. Kembali ke 5 menit. Ini 5 menit. banyak penontonnya nih, sampai 1 juta viewer ini, tembus ini. Ya, Mantap. 5 menit buat kiamat, silakan. Ya, jadi begini ya Madya ya. Kamu ketika berbicara tentang menyembah, kamu tuh tahu nggak sih menyembah itu apa maknanya? Menyembah itu menghambakan diri. Ketika kamu percaya Allah itu adalah Tuhan, kamu akan menghambakan diri apapun yang Allah mau. Begitu juga dengan Muhammad. Setiap Muhammad suruh kamu, ya, makanya Anda baca hadis Ibnu Hibban nomor 17. Ini saya mau nunjukin data, saya ribet ini, Anda nggak nunjukin apa-apa, jadi males saya. Kurang selevel gitu. Jadi ketika di dalam hadis Ibnu Hibban nomor 17, kalau Anda membantah apa yang diajarkan oleh Muhammad, yaitu sunnah-sunnahnya, maka Anda otomatis masuk neraka sama dia. Anda itu harus tahu, begitu Anda menghambakan diri. Loh, kalau Anda menghambakan diri, setara dengan Anda menghambakan diri kepada Allah, ya Anda menuhankan Muhammad, mengilahkan Muhammad. Makanya sampai Anda itu percaya, Anda kan nggak mungkin Anda percaya bahwa Muhammad itu adalah pembohong. Nggak mungkin Anda mengatakan bahwasanya Muhammad ini ada ajaran Muhammad yang tidak perlu diikuti, misalkan. Atau Anda mengutuki Muhammad menggauli anak menantunya, ngambil anak menantunya, surat 33 ayat 37, Anda langsung kutuk-kutuki Muhammad. Ya Anda nggak mungkin kan? Jadi apapun tabiat Muhammad, Anda pasti membenarkan itu. Nggak apa-apa Muhammad mau kumpul kebo, surat 33 ayat 50, 51. Muhammad mau ngawinin anak kecil, mau ngajarin Anda di dalam hadis-hadis misalkan menggauli hewan, Tirmizi 1375, mau apapun yang Muhammad ajarin, minum kencing unta, ya, di dalam Ahmad 2545, itu nggak apa-apa. Oh, mengikuti Muhammad kok, menghambakan diri kepada Muhammad kok. Loh, ini kan standar yang berbeda. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 42, aku yang keluar, ya, aku yang datang dan keluar dari Bapa. Apa yang keluar dari Bapa? Yesaya 55 ayat 11, firman itu. Makanya Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Nah, di sini ada perbedaan. Nah, ketika Anda mengatakan di dalam Kejadian 33 ayat 20, loh itu betul. Memang tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Siapa yang nggak bisa dilihat? Bapa, nggak bisa dilihat. Nah, tapi kan Anda terus-terusan Anda nggak mau baca ayat 11. Ayat 11-nya apa? Musa. Muka berhadapan dengan muka. Dengan siapa? Dengan Yahweh, dengan Yotet Vave. Apa kemudian Anda mau menyimpulkan, oh kalau Yahudi nggak sepakat dengan ini? Oh, jadi Anda yang lebih sok tahu. Anda mau pakai klaim-klaim Yahudi itu benci sama Islam. Islam itu loh membidat-bidatkan Yahudi. Sedangkan Allah sendiri aja pikun sama namanya Hawa. Allah itu nggak mau tahu. Allah itu kena tipu. Surah 4 ayat 142. Surah 9 ayat 16, Allah itu nggak mau tahu siapa yang berjihad. Masa Tuhan yang begini disamakan dengan Elohim? Yang nggak nyambung, bro. Ya.
Terus lanjut ya. Jadi di dalam perjanjian lama ya, Allah Israel itu Maha Kuasa melalui perantaraan firman-Nya ya, 1 Samuel 3 ayat 21 itu mampu menampakkan diri. Loh, kalau Allah apa? Mampu apa? Jadinya jadi pohon. Al-Qasas ayat 30. Anda mengatakan, oh itu bukan Allah. Loh, Allahmu itu di mana sih? Kamu mau menyatakan Allah itu berdiri ini di arsy, naik di atas kursi. Seperti paham-paham dari sekte Islam ini Salafi, Wahabi. Allah itu berdiri di atas kursi, di atas arsy, dibikin bertempat gitu. Nah kan nggak begitu konsepnya. Ya makanya saya bilang Islam ini justru menunjukkan bahwa Tuhannya itu nggak ada. Tuhannya Islam itu apa? Muhammad. Tuhannya itu apa? Batu. Udah. Malaikat aja nggak ada kok. Jibril itu siapa? Kalau di dalam Alkitab dikatakan 2 Petrus 2 ayat 4. Yang di dalam goa ya, di situ dikatakan 2 Korintus 11 ayat 14. Yang dikatakan apa? Iblis itu dapat menyamar sebagai malaikat terang, sehingga kalau ketemu di dalam goa ketika Muhammad itu bersemedi ya, ketemunya sama iblis. Ini pendapat Alkitab. Sehingga kalau Anda mengatakan Islam ini meneruskan Injil, Taurat loh, Islam itu udah dinubuatkan kok sama Alkitab. Ya, waktunya habis Ki Ahmad. Terima kasih ya. Jadi ada tadi 3 poin yang kita ambil ya, Madia. Jadi pertama tadi tanggapan dari Ki Ahmad masalah konsep menyembah itu. Jadi yang menaati Rasul itu lebih kepada menghambakan diri, Madia. Jadi sama aja sebenarnya dengan seolah-olah tanda kutip menuankan dia, kira-kira begitu. Terus yang kedua ada pertanyaan tambahan ya, Madia. Masalah bagaimana nih konsep kemahatauannya sang penciptanya kalian. Terus yang ketiga keberadaannya. Keberadaan sang penciptanya Madia ini di mana sebenarnya? Silakan Madia. 5 menit ya. Ya baik ya, Madia ulang kembali ya. Jadi masalah mentaati Nabi Muhammad itu apakah penghambaan diri menyembah kepada Nabi Muhammad itu sudah dibantah dengan Al-Quran ya, Quran surah An-Nisa ayat 59. Yang jelas Tuhan sudah memposisikan diri beliau Allah ya, kemudian memposisikan beliau Nabi Muhammad, itu posisinya sudah jelas, seorang manusia hanya sebagai utusan Nabi dan Rasul. Kemudian posisi Allah Subhanahu Wa Taala sang pencipta ini sudah jelas, jadi tidak bisa diganggu gugat lagi. Bila dipaksakan tidak bakal bisa, karena terbantahkan dengan dalil-dalil ditambah dengan konsep tauhid dalam Islam yaitu sifat 20. Akan patah semua posisi seperti itu. Kemudian yang belum terjawab tadi mengenai pedofil ya, ini sering digoreng-goreng nih, pedofil Aisyah itu dinikahi ya pada usia 6 tahun, kemudian dikumpuli pada usia 9 tahun. Nah ini sebenarnya kalau masuk ke kritikan ke atas, ke jalur yang hadis segala macam itu banyak, kawan-kawan sanggahannya, bantahannya banyak. Tapi Madia tidak melalui jalur itu. Madia hanya menjalurkan posisi historis ya, di mana pada masa Islam itu datang, kaum penyembah pagan itu mengorbankan anak-anaknya perempuan itu hidup-hidup untuk persembahan dosa ya, persembahan pada dewa-dewa mereka ya, untuk mengorbankan anak itu untuk menebus dosa. Nah ini terjadi pada masa di zaman Islam baru datang. Nah yang dikorbankan itu para gadis-gadis kecil yang ditampa dosa masih, itu yang terjadi. Jadi untuk merubah posisi gadis kecil ini agar statusnya tidak lagi seperti itu, maka dinikahin salah satu cara untuk menyelamatkan anak itu agar tidak dikubur hidup-hidup oleh para pemimpin pagan pada masa itu yang menculik anak-anak. Ini terjadi pada masa Nabi Muhammad itu mengapa sampai menikahin Aisyah. Kawan-kawan tidak tahu itu. Makanya sejarah menikahi ini itu ada historisnya untuk menyelamatkan, salah satu cara dengan dinikahi dengan dirubah statusnya. Karena para penyembah pagan itu akan menculik anak-anak kemudian dikubur hidup-hidup, dijadikan dipuja-puja karena mereka mengorbankan anak perempuan ya, seperti itu. Nah sedangkan di zaman Romawi, Yunani itu laki-laki yang dikorbankan. Nah manusia laki-laki. Nah kalau di zaman Nabi Muhammad itu para penyembah pagan mengorbankan anak perempuan hidup-hidup. Nah ini persamaannya, penyembah pagan seperti itu, suka mengorbankan manusia ya, seperti itu gambaran penyembah pagan. Seperti itu gambarannya. Ini ditentang oleh Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad menyelamatkan Aisyah itu dengan dinikahin walaupun tidak dikumpulin. Untuk masalah makanan ya, dalam Islam meminum kencing unta itu sebagai obat darurat. Sedangkan di dalam ajaran kawan-kawan bukannya masuk ke mulut, itu yang najis. Nah dalam Islam tidak ada aturan, halal haram ada hitungannya. Bukan semua makanan masuk ke dalam mulut. Makanan mayat misalkan kucing, babi semua dimakan, itu tidak, dalam Islam ada aturan. Membantah Matius 15 ayat 11. Kalau kawan-kawan silahkan saja, kalau suka makan mayat, makan apa itu hak kawan-kawan sih. Kalau kencing unta itu umat Islam untuk obat saja, bukan diminum seperti minuman yang biasa, enggak. Jadi dalam Islam lebih ketat masalah makanan ini gitu loh, seperti orang Yahudi. Nah walaupun orang Yahudi lebih ketat lagi karena dalam Islam itu hukuman gitu loh, seperti itu gambarannya untuk makanan ya, untuk makanan. Kemudian
posisi Allah Masalah yaitu kemahatauan, ya, kemahatauan sama keberadaan tadi sang pencipta, Madia. jadi Allah itu posisinya kan sudah menegaskan Allah maha mengetahui apapun juga ya. Allah maha mengetahui itu sudah muat dalam sifat 20 ya. Alimun ya, alimun, Allah maha mengetahui. Al-Aziz, maha perkasa, maha berkuasa, itu semua sifat-sifat Tuhan digambarkan dari Allah. Bukan berarti dengan posisi kelihatan semua nampak itu oh itu Tuhan, tidak seperti itu. Karena angin maupun gravitasi pun tidak bisa dilihat itu, tapi kita yakin ada. Tidak semua yang bisa kita lihat itu bukan Tuhan atau bukan sesuatu yang membuat kita keyakinan berubah, tidak. Nah ini, kalau Tuhan itu bisa berubah jadi manusia, nanti makhluk lain seperti hantu, seperti malaikat, iblis nanti ngaku-ngaku juga, akulah Tuhan, bingung Anda. Bahkan banyak orang sesat nanti kalau Tuhan itu bisa berubah jadi manusia, banyak orang ngaku-ngaku. Ujung-ujungnya nanti kan banyak orang yang sesat. Tuhan nggak mau itu, makanya dia sudah tetapkan cara Tuhan tidak bisa dilihat, diserupakan dengan apapun juga. Ini ketetapan di dalam kitab suci. Ya silahkan kawan-kawan mau ngikutin yang ketetapan dalam kitab suci atau bereksegesi sendiri atau berfantasi ria ya, berargumen asumsi liar. Oh, ngapain itu ya, Tuhan kan maha kuasa, bisa jadi apa saja. Habis waktunya, Madia. Terima kasih. Oke, puas nggak puas netizen dan kita yang menilai semua teman-teman ya. Ini waktunya sekarang sesi keempat. Madia yang bertanya, Ki Ahmad yang menjawab. Silakan timer. 3 menit. Mungkin ini sesi terakhir untuk tanya jawab ya. Habis itu kita tiktokan ya. Nanti masuk ke sesi tiktok ya. Ya. Gitu kira-kira sepakat nggak Ki Ahmad sama ini, sama Madia? Oke, nanti kalau yang Ya, habis ini kita baku hantam semua nggak pakai timer. Nanti tiktokan nanti pakai waktu juga 15 menit seperti dari saran dari Ica tadi itu. Nanti 15 menit. Ini kalian tanya langsung jawab gitu. Jadi mungkin yang Ki Ahmad dulu yang ditanya atau Madia dulu yang ditanya gitu. Sesi terakhir kan, habis itu kita bisa diskusi bebas kan? Ya, ini sesi terakhir buat Madia bertanya ya. Sesi keempat nih. Ada konsep ketuhanan yang esa ya, esanya betul-betul murni. Timer, sebentar Madia, sebentar. Timernya dulu, tentara Kristen. Timer berapa menit bang? 2 menit. 2 menit. Madia bertanya. Oh 2 menit ya? Ya, 2 menit bertanya. 2 menit Madia, oke. Ki Ahmad 5 menit jawab. Baik ya. Gini. Sebentar Madia. Oke, silakan Madia. Kembali kepada konsep ketuhanan yang esa ya, yang betul-betul murni ya, yang sudah dijalankan oleh nabi-nabi sebelumnya ya. Posisinya adalah apa dasar kiamat ya? Posisinya kok bisa menuhankan firman. Padahal firman itu posisinya perkataan saja. Perkataan. Kemudian dijadikan Tuhan. Jalan dijadikan Tuhan gitu loh. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada Tuhan Bapa. Itu artinya jalan ini. Malah yang jalan ini dijadikan Tuhan, ini yang Madia logikanya nggak nyambung ini. Posisinya tolong dijelaskan posisi jalan ini kok bisa Madia keker ya, Madia keker kok jalan dijadikan Tuhan ini. Jadi dijadikan sang pencipta, makan dipuja-puja, malah meninggalkan Bapa yang memberi jalan itu sebagai tujuannya gitu. Nah ini di dalam kitab suci seperti itu. Ini kalau menjelaskan posisi jalan ini. Kemudian konsep firman menjadi manusia ini, manusia itu banyak, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa banci. Nah itu kenapa kok bisa tiba-tiba manusia ini diidentikan, diklaim di abad ke-1 menjadi Yesus gitu loh. Padahal masih banyak manusia yang lain. Manusia Elia bisa menghidupkan orang mati juga kok. Elia, Malkisedek lebih sakti juga. Terus Nabi Musa lebih sakti, kenapa malah dilarikan ke Yesus yang posisinya mohon maaf gagal, dia menyebarkan ajaran di Israel, padahal dia meneruskan ajaran Yahudi di Israel posisi, tapi gagal menyebarkan agama, posisinya ajaran Yahudi itu di Israel. Nah seperti itu, yang sukses seharusnya kan Musa nih, sukses tuh, kemudian Melkisedek atau nabi-nabi yang lain. Seperti itu gambaran Nabi berpikir. Konsep firman ini tolong dijelaskan ke Madia, mengapa Anda menyembah firman, kemudian firmannya ujung-ujungnya tidak diimani oleh Yahudi juga, firman ini jadi manusia tidak diimani juga oleh Yahudi. Tolong dijelaskan firman ini. Kalau misalkan firman jadi manusia seutuhnya, ya manusia seutuhnya itu artinya jiwa, tubuh, roh. Habis waktunya Madia. Terima kasih Madia. Ya, jadi Madia ini keker terus ya, ngeri-ngeri sesuatu. Silakan Ki Ahmad, mungkin udah dapat poinnya ya. 5 menit untuk menjawab. Sebentar ya. Timer dulu ya. Aku mau share ya? Screen dulu. Oh iya, boleh. Nanti habis ini Madia menanggapin ya 5 menit. Oke, gini, sudah bro, tampak ya. Datanya supaya nggak ribet, gini datanya dibacakan aja, nggak usah di share screen. Yang penting kan yang di live chat bisa search sendiri di Google tuh datanya ada. Nggak ini bro, nggak enak, nggak profesional kalau nggak nunjukin literatur. Iya, nggak apa-apa. Oh, ya, nggak apa-apa. Biar Ki Ahmad, nggak apa-apa. Sering-sering bro. Oke, nanti aja kita evaluasi aja nanti, nggak apa-apa. Silakan Ki Ahmad. Oke. Waktunya di. Silakan, ini waktunya saya jalankan ya. Ya, Bentar, silakan. jalanin. Oh belum.
Iya, iya, iya. Wah, ini gas rem ini. Harus pol ini. Menjalankan waktunya itu ketika sudah berbicara gitu loh. Oh iya ya. Tampilkan aja screen-nya dulu biar enak. Oke, siap. Iya, iya. Ini ya. Udah kelihatan? Angkat dulu datanya baru kita jalankan waktunya. Nah, udah muncul ya. Udah. Oke, yang ini ya, kiamat ya. Iya. Oke, silakan. Ya, oke. Ya, jadi gini Madia, kamu ini gimana ya narasinya ya? Kok bisa kamu bilang orang Kristen itu meninggalkan Bapa, itu gimana konsepnya? Lalu tadi kan sudah dikatakan gini aja, kamu baca di dalam Yohanes 5 ayat 23 ya. Atau gini, kita bukakan aja Alkitab. Udah di pause bentar? Bentar di pause bentar. Ya, waktunya di pause dulu. Ya, kita pause. Ini ada Oke. baru. Madia bisa sambil dikeker ya. Madia. Madia siapkan ambulans ya. Ya. Oke, ini. Ya. Oke, lanjut. Jalan. Ya, ini Yohanes 5 ayat 23 ya. Kita lihat atau kita baca dari 22. Bapa tidak menghakimi siapapun melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Lalu ya 1 Yohanes 2 ayat 22. Nih. Jadi Anda bernarasi yang tidak berdasar. Nih 1 Yohanes 2 ayat 22 dikatakan apa? Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu siapa? Islam, Yahudi. Kenapa Yahudi itu Farisi? Loh Farisi, kenapa sih dikatakan kalau kehidupan orang Kristen itu tidak lebih baik daripada orang Farisi maka nggak mendapatkan kerajaan surga? Kenapa? Ya karena memang seburuk-buruknya itu adalah orang Farisi. Orang Farisi itu orang yang nggak tahu diri. Orang yang mengatakan dirinya itu baik, dirinya itu suci, dengan sunatnya, maka ibadahnya akan diterima. Loh, kok Tuhan disetarakan dengan pulung? Kan lucu. Relasi sama Tuhan itu setara dengan kemaluan, dengan pulung. Makanya apa-apa kalau misalkan Islam nih, misalkan Muhammad boleh menggauli siapapun yang dia kehendaki. Surah 33 ayat 51 ini kan gabrul. Karena ibadahnya itu setara dengan kemaluan, maka ajarannya isinya kemaluan. Dan dalam Alkitab apa? Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Ini loh, kok bisa menghilangkan Bapa? Itu antikristus, itu Islam. Kamu kok jadi menghujat agamamu sendiri? Kan kocak. Nah, lalu tadi Anda mengatakan firman itu menjadi manusia loh. Jadi kan penyembah firman loh. Gini loh ya, tadi kan udah ditunjukkan nih. Atau saya tunjukkan literatur aja nih. Ini ada literatur dari Dr. Deki Ngadas ya. Jadi dia dosen, dan di sini kita lihat ini dalam perjanjian lama nih. Nih, apakah Yahudi monoteis ya? Iya, monoteis, jelas. Yang mana bersumbernya pada Bapa. Orang Kristen pun juga percaya itu. Tetapi makanya 1 Samuel 3 ayat 21 itu melalui perantaran firman-Nya ya, itu mampu hadir dalam rupa manusia. Loh, kalau Allah SWT mampu nggak? Orang Allah SWT itu butuh istri dulu kok. Surah 6 ayat 101 untuk bisa punya anak. Kan nggak mampu. Allah kan bisanya jadi batu dan jadi pohon yang kemudian Anda menghambakan diri. Loh, kalau dalam kekristenan ya Tuhan itu maha kuasa, nggak dibatasi. Kalau Tuhan ngakunya menciptakan manusia, kenapa kamu membatasi Tuhan nggak bisa jadi manusia? Yang kemudian manusia bisa mensuri tauladani Tuhan itu ya dengan sempurna. Kenapa? Karena dia itu menjadi sama. Makanya benar kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Kenapa ya? Karena Yesus adalah Tuhan. Yesus itu dikatakan di Yohanes 8:42, aku yang datang dan keluar dari Bapa. Apa firman itu? Yesaya 55 ayat 11. Ya, di dalam perjanjian lama sendiri di sini ada apa? Ada 2 Yahweh yang menampakkan diri ya. Kejadian 19 ayat 24. Sore ini ada Bapa, ada yang di bumi. Di sini katakan, kemudian Yod-Heh-Vaveh menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Yod-Heh-Vaveh, loh, dari langit. Jadi kan ini udah 2 nih. Ya, Yahweh dari Yahweh. Ini udah menunjukkan kejamakan loh. Apakah kemudian dikatakan Allahnya ada 2 ya? Enggak. Makanya saya gini, Allah dalam Islam ini kan adalah pribadi yang satu, yang dijadikan sesembahan, yang seperti batu, yang seperti hidung saya satu, gitu kan? Yang sama seperti burung saya satu. Nah, itu Tuhanmu.
Nah, kemudian kalau Tuhan Allah Israel yang begitu kompleks, Bapa yang dikatakan di dalam Keluaran 33 ayat 20, yang tidak bisa, kalau kita melihat Bapa yang dia metafisik, kita akan mati. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 juga dikatakan apa? Dia yang tidak takluk terhadap maut, yang dia bersemayam pada terang yang tak terhampiri. Nah, kemudian dia mengutus apa? Firman dan rohnya yang keluar dari dia. Yang mana ini mampu, misalkan Roh Kudus mampu menjadi burung. Apa kemudian Bapa jadi burung? Ya enggak. Orang dia mengutus rohnya kok bisa menjadi burung, mengambil rupa burung. Kayak Allah jadi batu kalau kamu, Allahmu jadi batu. Kalau itu enggak, itu melalui rohnya mampu jadi, Roh Kudus mampu menjadi burung. Firman mampu menjadi malak Yahweh. Yang mana di situ dikatakan di dalam Kejadian 16, malak Yahweh adalah Yahweh di situ dikatakan. Kenapa? Karena kehendak ilahnya satu, yang nanti dikenal sebagai Metatron. Itu makanya orang Yahudi itu kalau udah bicara tentang Metatron, wah mereka ini udah begitu mengagungkan. Makanya nggak boleh menyebutkan kata itu. Ya. Lalu di dalam Kejadian 18 itu Allah Israel ya melalui perantaran firman-Nya itu mampu menghadirkan dalam bentuk 3 manusia. Itu beda, Islam nggak mampu. Makanya Anda ini percuma, Anda mau gendong ke dalam perjanjian lama sesuai dengan Islam, nggak bisa. Islam itu ajaran sendiri. Kalau Muhammad ini di dalam perjanjian lama itu udah dikatakan sebagai apa? Sebagai orang yang melakukan perzinahan, yang memang betul-betul dilaknat. Makanya 1 Tawarikh 16 ayat 26 dikatakan apa? Di luar dari Allah Israel itu berhala, itu iblis dikatakan. Nah, masa Anda kemudian mengatakan, oh di dalam Quran saya surah 27 ayat 91 Tuhan negeri Arab. Masa Tuhan negeri Arab dikatakan sama dengan Tuhan Allah Israel? Masa Yahweh sama dengan Allah SWT yang mengajari Muhammad untuk cabul? Kan nggak bisa. Gak bisa. Di dalam Yesaya 6 ayat 3 dikatakan apa? Allah itu kudus. Loh, kalau ajaran Anda kemudian gak kudus ya berarti beda. Kalau ternyata Allah ya yang di dalam kekristenan itu adalah sesembahan yang satu kehendak ilahi ini, yaitu melalui perantaran firman dan rohnya ini. Kemudian dikatakan Allah di Anda itu adalah nama ya, proper name adalah nama pribadi, berarti beda banget. Allah Israel Waktunya, bro. Dari Kejadian sampai Wahyu dengan jelas misalkan nama Hawa dijelaskan. Dan di Quran Allah pikun nggak ada. Oke, waktunya habis. Ya, silakan. Ya, waktunya habis ya. Habis waktunya. Kalau sebelum habis peringatan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umurnya, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Dimanapun kalian berada, maupun itu di luar negeri, di Eropa, ataupun di New Zealand, ataupun Australia, dan di Asia. Semoga kalian diberkati oleh Tuhan selalu, sehat selalu, amin. Itulah tadi cuplikan video yang telah disampaikan. Semoga dari video tadi memberikan kita wawasan, memberikan kita pencerahan, amin. Dan mohon maaf bila ada kekurangan, mohon dimaafkan ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.